Baik, terima kasih. Apa hukumnya berjabat tangan setelah sholat? Ini harus dibedakan antara membiasakan dan berjabat tangan menjaga persatuan. Itu beda. Jadi itu beda, dua hal yang berbeda. Yang pertama, bahwa setelah selesai sholat tuntunannya adalah berzikir. Maka ini adalah tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kemudian setelah sholat menganggap bahwa rangkaian sholat itu setelahnya adalah berjabat tangan, jabat tangan ke imam, ke makmum yang lain, ke kanan kiri, maka ini tidak ada sunnahnya. Sunnah berjabat tangan itu ketika bertemu dan berpisah. Jadi ketika bertemu dan berpisah. Ma min muslimani, tidaklah ada dua orang muslim, yaltaqiyani, yang saling bertemu, yatasofahani, yang saling berjabat tangan, illa ghufira lahuma, melainkan dosa keduanya diampuni, qabla ayatafarriqa, sebelum keduanya berpisah. Jadi memang jabat tangan ini adalah satu sunnah Nabi ketika kita bertemu, ketika kita berpisah, dan menggugurkan dosa keduanya. Tetapi ketika menentukan waktu, setiap selesai sholat rangkaiannya adalah jabat tangan, maka ini butuh dalil. Jadi ini butuh dalil kalau kemudian menentukan bahwa berjabat tangan itu tempatnya setelah sholat. Tapi kalau baru datang ke masjid ketemu temannya jabat tangan, tidak masalah. Pas mau pulang jabat tangan, memang ada dalilnya. Tetapi begitu setelah sholat ditentukan sebagai waktu untuk berjabat tangan, maka ini butuh dalil. Tetapi kalau kemudian sekali waktu kita berjabat tangan, boleh enggak? Ya boleh saja. Setelah sholat jangankan jabat tangan, buka handphone boleh enggak? Boleh. Nomor telepon oleh enggak? Oleh. Setelah sholat kemudian apa lagi? Ya, minum boleh enggak? Ya boleh saja. Bahkan setelah sholat langsung mulai ya oleh kok. Tapi kan itu bukan bagian dari rangkaian ibadah, itu dari rangkaian keperluan. Kalau menentukan jabat tangan ini sebagai rangkaian ibadah, ini butuh dalil. Kalau buka handphone tadi keperluan, bunyi dedet, buka aja, enggak masalah, keperluan di situ. Ada hajat di situ, ada kebutuhan. Setelah sholat ternyata kemudian sudah janjian sama orang, lalu ndak zikir, pulang boleh ndak? Ya boleh, bukan rangkaian kok itu. Itu hajat, itu keperluan. Boleh. Setelah sholat masuk kamar mandi boleh? Ya boleh. Masuk diampet. Nah, kalau diampet boleh ndak? Ya silahkan saja, tetapi nanti akibatnya berkepanjangan kalau sering ngampet. Tapi ya boleh-boleh saja setelah sholat ke kamar mandi. Setelah sholat keangkringan boleh ndak? Ya boleh saja, itu hajat, kebutuhan. Tetapi ketika jabat tangan itu bukan hajat, itu apa? Dianggap sebagai rangkaian, butuh dalil. Tapi bagi yang menerima jabat tangan itu hajat. Untuk apa? Menjaga persatuan. Jadi kalau kita lagi sholat, kemudian ada orang minta jabat tangan, ya sudah diterima, itu hajat. Kenapa? Ada orang yang minta jabat tangan. Ojo dinengke wae. Bid'ah. Wah, ini malah bikin masalah itu, tidak menyelesaikan masalah. Maka ketika ada orang yang mau jabat tangan, ya hajat, ya sudah. Nah, itu kebutuhan. Karena orang lain meminta kita berjabat tangan. Tapi kita tidak memulai pada saat selesai sholat. Nah, nanti kalau kemudian kita pas mau pulang, mendahului yang lain, lagi ngobrol di depan masjid atau di mana, silahkan berjabat tangan karena mau berpisah. Nah, silahkan mendahului. Atau pas tadi baru datang ketemu, sama-sama di tempat wudhu ketemu mau masuk masjid, jabat tangan karena baru bertemu. Nah, tidak masalah. Tetapi kalau kemudian setelah sholat, nah dalilnya apa? Setelah sholat harus jabat tangan. Tapi kalau karena hajat ada yang minta jabat tangan, yaitu kebutuhan. Untuk apa? Menjaga persaudaraan, menjaga persatuan. Tapi bukan sunnah. Nah,
Karena tidak ada rangkaian yang namanya setelah sholat itu berjabat tangan, karena menentukan waktu di situ. Dan ini butuh dalil. Dan memang berjabat tangan itu tadi sudah kita sampaikan salah satu sebab Allah mengampuni dosa. Wallahu a'lam bishawab.